Keluarga Katolik yang berbahagia, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda pada hari ini, tanggal 26 November tahun 2021. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang berbahagia, kekuasaan yang tak terkontrol akan mengakibatkan manusia jatuh kepada kesombongan dan akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimanapun hebatnya tenaga manusia, pasti ada batasnya. Bagaimanapun tinggi pangkatnya, suatu waktu akan datang masa berhenti, bisa karena meninggal atau karena kekuasaan itu sudah waktunya beralih. Bagaimanapun rupawan paras manusia itu, pada waktunya akan menua, keriput, dan bahkan hilang bentuk. Apa yang kita banggakan dengan semua itu? Semua yang ada di bumi ini sifatnya hanya sementara saja. Maka yang kita banggakan, takutlah akan Allah, hanya sabda Allah yang kekal abadi. Dengan memiliki rasa takut kepada Allah, maka orang-orang yang diberikan kesempatan untuk berkuasa akan menjalankannya dengan baik dan selalu bersandar padanya. Orang yang diberikan kesempatan menjadi rupawan, bersyukurlah dan selalu bersandar pada Tuhan. Bacaan Injil hari ini menginspirasi kita tentang sebuah peringatan yang disampaikan Yesus sendiri melalui perumpamaan pohon ara. Yesus menghendaki agar setiap keluarga dengan berbagai pergumulan hidupnya janganlah tenggelam dalam ketakutan seperti orang yang tak berpengharapan. Peringatan ini menyadarkan kita bahwa kekuasaan hanyalah milik Tuhan dan kita hanya diberi waktu dan kesempatan untuk mempergunakan sewajarnya dengan bertanggung jawab sebagaimana yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu Yesus bersabda, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya, apa yang kita lihat, apa yang kita miliki, dan apa yang kita puja di dunia ini pada suatu saat semuanya akan berlalu. Tetapi sabda Tuhan tetap akan hidup dan tidak akan lenyap. Mengapa sabda Tuhan itu tetap hidup? Karena di dalamnya ada kebenaran yang menghidupkan. Ada kebenaran yang membawa manusia untuk hidup benar di hadapan Allah. Hidup benar di hadapan Allah, percaya kepada Allah, berpikir seperti Allah, dan bertindak seperti Allah, dan hidup sesuai dengan ajarannya. Sabda Tuhan ini tidak akan lenyap bila pengharapan selalu ada bagi keluarga yang percaya kepada Allah. Pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berlindang dengan iman. Imanlah dasar harapan-harapan keluarga kita. Keluarga yang hidup dalam pengharapan dan didasarkan pada iman akan firman Tuhan akan berdiri kokoh kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan yang mengancam
ketika kebenaran sabda itu memberi kekuatan dan tetap kokoh untuk memasuki perubahan apapun. Dikatakan daya atau kekuatan bila di dalam keluarga tersebut ada kasih, saling mengampuni, saling mengasihi terwujud bila setiap anggota keluarga bisa melihat dan memahami bahwa setiap pribadi bukan orang yang sempurna, tetapi kita harus tetap yakin bahwa setiap pribadi dalam keluarga itu adalah orang yang sempurna. Artinya, setiap anggota keluarga itu harus saling mengampuni, mengasihi, menghormati. Keluarga yang hidup dalam firman Tuhan, keluarga yang mau diubah oleh firman itu sendiri. Ketika keluarga mengalami berbagai pencobaan oleh karena masalah ekonomi tidak menentu, tetapi tetap berusaha mencari dan mencari. Oleh karena pekerjaan yang tidak jelas, tetapi tetap berusaha melakukan pekerjaan apapun. Oleh karena anak tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi tetap berusaha untuk mengarahkan anak dan memberi teladan yang baik. Hal ini semua membutuhkan energi rohani dan jasmani agar tidak berputus asa, tetap bersandar pada firman Tuhan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Keluarga-keluarga yang berbahagia bila firman Tuhan menjadi kekuatan dalam keluarga, niscaya keluarga kita akan mampu melalui berbagai proses kehidupan yang menguji hidup keberimanan keluarga. Karena firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Marilah kita fokus bahwa apa yang kita miliki di dunia ini, termasuk kekuasaan, hanyalah sebagai sarana saja, bukan menjadi tujuan hidup. Sebab tujuan hidup manusia pada akhirnya harus kembali pada Sang Pencipta. Maka diperlukan, hendaklah keluarga Katolik hidup dalam sabda kebenaran yang menghidupkan. Semoga